Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kami akan hantarkan Bapak untuk menjalani serangkaian pemeriksaan sebagaimana standar untuk protokol kesehatan di era pandemi COVID-19. Protapnya ketat nih ya. Protapnya ketat. ProView ini kita kembangkan karena memang dengan APD level 3 itu potensi transmisi penularan sehingga kita ciptakan APD tadi bisa digunakan di rumah sakit UNS ini 99% proteksi ini sehingga sudah droplet segala macam juga bisa masuk, dan ini juga sirkulasi udara menggunakan baterai sehingga di dalam ini nyaman. Nggak sumur ya? Iya, nggak sumur, nggak panas, pandangannya jelas. Oh, ya, good. Ada AC-nya di dalam. Ada AC-nya ya? Masih tapi nggak pernah. Ini sangat important. Ini sebenarnya kita cari ventilator ICU. Ventilator ICU ini ciptaan dari Dr. Masfi. Ini karena kami kesulitan mendapatkan. Ini Pak Menteri, ini plasma feresis, juga dengan plasma konvalesen. Jadi kalau untuk plasma konvalesen itu kan butuh donor dengan risiko kesulitan donor, juga risiko penolakan dari aseptor, jadi sehingga ya betul dan sebagainya. Ini plasma feresis. Jadi ini hanya istilahnya plasma dikeluarkan, dibersihkan, dan mengandung zat-zat yang perlu diganti. Jadi nanti setelah bersih dikembalikan lagi ke pasien. Ya. Harapannya L6, NL-alpha dan sebagainya sudah termasuk pasien COVID ya? Betul. Plasmanya diaktifkan. Kalau ini kurkumin dan riset kami menunjukkan bahwa dengan penambahan kurkumin di sini, maka kalsium Vision dari apa? komponen Obat dari kelapa ya? Iya. Ada itu kan beda apa? Lain. Nah ini terbukti kami satu mencegah badai sitokin. Ya. Kemudian yang kedua itu memperpendek masa perawatan. Jadi pasien mayoritas 50% lebih sudah negatif sebelum hari ke-10. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, atas nama pimpinan Universitas 11 Maret, saya mengucapkan selamat datang Bapak Menteri PMK Profesor Muhadjir Effendi. Yang kedua, terima kasih sekali kehadiran Profesor Muhadjir Effendi melegakan kami karena beberapa saat yang lalu ada acara mendadak dan jadwalkan, tapi Pak Menteri akhirnya belum sempat datang. Ini rekan-rekan wartawan akan banyak yang menanyakan sesuatu Pak Menteri. Akan kami buka langsung saja. Dari mana yang mau tanya? Silakan. Silakan Mas. Cek. Selamat siang. Saya Tono dari CNN Indonesia, Pak. Mungkin ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tadi Bapak Menteri sudah berkeliling melihat inovasi yang dilakukan dari Rumah Sakit UNS sendiri. Kira-kira ada nggak yang nanti atau sudah ada gambaran untuk dikembangkan? Yang pertama itu. Yang kedua terkait vaksin Nusantara. Kedepannya nanti seperti apa? Ini sudah ada dua tes kedua kalau nggak salah seperti itu. Seperti itu aja Pak, matur nuwun. Baik. Silakan lagi Mas. Betul lagi. Dari Mas UNS Prof, silahkan. Saya mau menanyakan soal ini Prof, karena UNS yang pertama kan banyak inovasi, terutama soal Rumah Sakit UNS yang menjadi tempat tes untuk COVID-19. Dari PMK tindak lanjutnya untuk kerjasama dengan RSUNS seperti apa? Kemudian apakah nanti ke depannya dari Kemenko PMK juga akan bekerja sama dengan LPPM untuk roadmap vaksin merah putih yang diinisiasi oleh LPPM UNS gitu Prof. Baik, dua dulu aja ya.
biar nggak lupa. Ya, yang pertama dari CNN ya. Iya. Dari CNN, saya sudah melihat secara sekilas, tetapi ini alat-alat ini tidak terlalu asing saya, karena saya sudah melihat baik yang memang sudah digunakan secara resmi di rumah sakit kita maupun yang sekarang memang masih dari negara taraf uji coba, termasuk dari beberapa perguruan tinggi. Jadi ada beberapa alat yang tidak perlu ada pengkajian terlalu serius, artinya sudah bisa langsung diproduksi sebetulnya, dipasarkan misalnya untuk bantuan tenaga kesehatan dalam berupa akomodasi untuk robotik. Itu saya kira tidak terlalu tidak. Kemudian juga kursi roda elektronik, itu saya kira juga bisa, dan saya sudah coba tadi, menurut saya sangat nyaman, hanya memang perlu ada perbaikan, misalnya bagaimana setirnya itu bisa lebih mudah untuk mereka yang defable. Kemudian saya sarankan juga akinya tidak perlu aki yang mahal-mahal, cukup aki yang ada di pasar sehingga mudah diganti, sehingga kalau dikirim ke daerah-daerah itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian juga mungkin pengendalian kecepatan itu juga harus diatur, jangan sampai hanya tergantung kepada pencetannya. Nanti kalau ada orang di Google yang mencet ke belakang itu lari kecepatan kan, nah itu harus diatur betul berapa kecepatannya, itu lebih baik betul-betul teruji atau tidak tergantung kepada pasien. Misalnya catatan saya, dan itu sangat bagus, itu saya kira bisa langsung menjalin dengan produsen pabrik itu sehingga bisa diproduksi secara massal, dan untuk izin produksi dan izin edarnya juga saya kira mudah, nanti saya bisa segera merekomendasi. Kemudian ada alat-alat yang memang harus melalui uji klinis dulu ya, misalnya untuk mesin ventilator. Kemudian yang bagus saya kira ini ada plasma paresis yang itu metode kerjanya beda dengan plasma konvalesen. Ini saya kira juga bagus dan di Indonesia belum ada ini. Saya kira perlu ada uji klinis lebih lanjut sampai nanti betul-betul memenuhi standar yang dibutuhkan oleh Kementerian Kesehatan dan betul-betul bisa disupervisi dengan baik oleh pihak BPOM. Karena BPOM lah yang bertanggung jawab untuk menyetujui izin produksi dan izin edarnya. Ya. Kemudian ada juga yang ini berkaitan dengan herbal, ini juga masih dalam taraf uji klinis. Nanti kalau sudah disetujui, saya akan bisa merekomendasikan untuk produksinya dan edarnya. Untuk kurkuma sudah beredar, ini mestinya tinggal bagaimana memasarkan saja. Dan jangan lupa ini berkaitan dengan hak paten, harus betul-betul dijaga, gitu. Jangan sampai hak paten yang merupakan kerja keras dari teman-teman dosen di UNS itu hilang begitu saja, pemiliknya sampai tidak tahu siapa sebetulnya menemukan ya. Jangankan dapat royalti, tapi yang menemukan pun sudah dilupakan. Ini harus betul-betul dijaga. Salah satu kesulitan kita bekerja sama terutama untuk berproduksi karena tidak ada jaminan tentang paten ini, bagaimana bisa mengontrol betul, diukur dari apa royalti itu bisa didapat, apakah dari jumlah volume produksi atau langsung bisa dibeli pihak produsen untuk bisnis produksi, sehingga tidak perlu lagi terikat dengan pihak perguruan tinggi, pihak PNS maupun pihak yang menemukan itu supaya dibicarakan lebih detail ya. Karena ini menyangkut jangka panjang, karena produk kalau sudah keluar ke pasar kita sudah sulit untuk menarik, karena kalau kita tarik nanti ada yang meniru dalam waktu yang tidak lama ya. Intinya saya sangat mengapresiasi apa yang telah dirintis oleh teman-teman pimpinan dan dosen-dosen dari UNS. Ini suatu karya-karya monumental, artinya UNS telah betul-betul berhasil mengambil segi positif dari wabah COVID yang melanda Indonesia ini. Nah, saya yakin kalau seandainya tidak ada COVID, belum tentu teman-teman UNS semangat membuat mesin ventilator, membuat ini, ya kan? Jadi artinya setiap
kesulitan itu menghasilkan kemudahan. Itu kan Al-Quran kan, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi kalau ada kesulitan jangan dipanik, justru kita harus segera bertindak sigap untuk mengambil manfaat dari kesulitan itu. Kemudian yang berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, Kemenko PMK itu adalah kementerian koordinatif, menteri koordinator bidang. Nah, ini juga saya tegaskan, Menko itu menteri koordinator bidang. Kalau kayak PMK ya pembangunan manusia dan kebudayaan. Jadi yang dikoordinir itu bidang pekerjaan, bukan menterinya. Jadi Menko itu bukan komen. Jadi beda, kalau Menko itu koordinator bidang. Kalau koordinator menteri namanya komen. Jadi sehingga kalau saya datang ke sini nggak ada menteri itu, nggak ada menteri-menteri terkait itu biasa. Jadi nggak ada harus dikawal, ditemani menteri-menteri yang berada dalam koordinasinya, enggak. Itu cara kerja saya. Jadi yang penting koordinasi dari bidang-bidang ini nyambung. Ya sama ini Mas, ini ada kaitannya nanti dengan Kementerian Kesehatan karena pengguna, dan ada kaitannya dengan BPOM karena nanti izin produksi dan izin edarnya dari BPOM. Kemudian juga dengan BNPB karena ini dalam rangka untuk menangani bencana, dan tiga-tiganya berada di bawah koordinasi Kemenko PMK bidangnya, sehingga itu jadi saya tidak bisa menyetujui itu, paling hanya memfasilitasi agar kementerian-kementerian dan lembaga yang berkaitan ini nanti pada akhirnya punya keputusan yang betul-betul fair, yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan untuk menangani wabah ini, dan tentu saja juga dalam rangka membangun kepercayaan diri industri-industri nasional kita. Kita harus mendorong teman-teman dosen, teman perguruan tinggi untuk terus melakukan riset, pengembangan, inovasi, dan kita harus punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa karya-karya itu memang harus bisa digunakan, diadopsi oleh pasar, oleh masyarakat, gitu ya. Dan kita juga harus ada proteksi. Kalau produknya sama, kualitasnya sama, atau seandainya lebih rendah sedikit, maka industri dalam negeri harus diutamakan. Karena kalau tidak begitu, kita tidak akan pernah bisa menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Harus diketahui sekarang alat kesehatan kita, kebutuhan kesehatan kita masih sekitar 90% adalah impor. Dan ini tentu saja tidak kita harapkan. Siapapun saya kira ingin bagaimana supaya produk-produk dalam negeri dengan catatan yang memang betul sudah terstandar dan teruji itu harus bisa menguasai pasar dalam negeri sendiri. Saya kira itu. Terima kasih ya. Saya kira cukup. Baik, mohon maaf karena keterbatasan waktu Bapak Menteri yang akan segera ke UMS. Oleh karena itu sesi berikutnya sudah saya tutup. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tertarik juga satu contoh alat pelindung diri produk dari inovasi UNS, karena ini dapat menjadi contoh nanti diperkenalkan kepada seluruh Indonesia. Karena APD tadi, APD astronot. APD astronot tadi Bapak, betul. Okay. Demikian sekali lagi terima kasih atas kehadiran dari Bapak Profesor Dr. Mohajir Effendi MAP, Menteri Koordinator Kebudayaan Republik Indonesia.